Aku tidak hancur karena dia pergi. Aku hampir hancur karena aku bertahan. Bertahan pada senyum yang menenangkanku sekaligus menghapus suaraku. Pada cinta yang tidak pernah memukul, tapi perlahan membuatku meragukan diriku sendiri. Aku hidup di rumah yang utuh, tidur di sisi orang yang sah. Namun setiap hari kehilangan sedikit demi sedikit diriku. Tanpa bekas luka, tanpa saksi, tanpa teriakan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ia tidak pernah memukulku. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak pernah menyebut namaku dengan nada benci. Justru karena itu, butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa sesuatu sedang retak, pelan, hampir sopan, di dalam pernikahan kami. Dari luar, hidup kami terlihat tenang, terlalu tenang bahkan. Rumah kami selalu rapi, senyap dengan cara yang dewasa. Tidak ada pintu dibanting, tidak ada tangis yang terdengar hingga tetangga. Jika ada yang bertanya tentang kami, aku akan menjawab dengan senyum kecil yang jujur. Kami baik-baik saja, dan saat itu aku benar-benar percaya. Suamiku adalah pria yang disukai banyak orang. Tenang, rasional, tidak reaktif. Ia jarang marah, dan ketika marah pun tidak pernah meledak. Ia tipe yang memilih diam, lalu kembali berbicara seolah tidak ada yang terjadi. Banyak yang mengira itu tanda kedewasaan. Aku juga. Ia memperlakukanku dengan cara yang terlihat penuh perhatian. Membukakan pintu, mengingat hal-hal kecil tentangku, menyentuh punggungku saat kami berjalan di tempat umum, seperti memastikan aku tidak tertinggal. Ia memanggilku dengan nada lembut, selalu terdengar sabar, seolah aku adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan ditaklukkan. Di awal pernikahan, aku sering merasa beruntung. Tidak semua perempuan mendapat pasangan yang tidak merepotkan. Ia tidak posesif, tidak cemburu berlebihan, tidak menuntut aku menjadi seseorang yang berbeda. Setidaknya, itu yang kupikir. Kami tidak sering bertengkar. Jika ada perbedaan pendapat, ia akan mendengarkan, mengangguk, lalu berkata, "Kamu benar," atau "Aku mengerti." Kalimat-kalimat yang terdengar seperti penutup damai. Aku selalu merasa lega setelahnya. Meski entah kenapa, ada sesuatu yang tertinggal, seperti percakapan yang selesai sebelum benar-benar dimulai. Aku mulai terbiasa menyesuaikan diri. Bukan karena diminta, tapi karena terasa wajar. Jika ia pulang lelah, aku menunda ceritaku. Jika ia tampak tidak tertarik, aku memendekkan kalimat. Jika ia menjawab singkat, aku menganggap itu hari yang berat baginya. Mengalah terasa seperti bentuk cinta yang dewasa. Ia sering berkata aku pengertian, dan setiap kali ia mengatakannya, ada kebanggaan kecil yang tumbuh di dadaku. Aku ingin terus menjadi pengertian. Aku ingin menjadi istri yang tidak merepotkan. Kami sering duduk bersebelahan di ruang tamu, masing-masing dengan ponsel atau buku, tanpa banyak bicara. Keheningan itu terasa nyaman. Tidak semua pasangan harus terus berbincang, pikirku. Kehadiran saja sudah cukup. Namun, perlahan, aku mulai menyadari bahwa kehadirannya berubah bentuk. Ia ada secara fisik, tapi seperti berdiri sedikit terlalu jauh untuk dijangkau. Tatapannya sering melayang, berhenti di titik yang tidak bisa kulihat. Responsnya tetap sopan, tetap tenang, tapi lebih lambat. Seolah setiap jawabannya melewati penyaringan yang sangat ketat sebelum sampai kepadaku. Jika aku bertanya, "Kamu capek?" Ia akan tersenyum tipis dan menjawab, "Sedikit, tapi tidak apa-apa." Jika aku berkata, "Kamu kelihatan berbeda," ia akan tertawa kecil. "Perasaanmu saja." Kalimat-kalimat itu selalu disampaikan tanpa nada defensif. Tidak ada penolakan keras. Justru karena itu, aku menerimanya tanpa perlawanan. Aku percaya padanya, lebih dari aku percaya pada intuisiku sendiri. Aku mulai menyesuaikan ulang caraku hadir. Aku menjadi lebih hati-hati dalam memilih kata, lebih peka membaca suasana, lebih cepat meminta maaf jika ia terlihat menjauh, meski aku tidak tahu salahku di mana. Maaf kalau aku terlalu banyak bicara,
kataku suatu malam. Ia menoleh, terlihat terkejut. Kamu tidak salah apa-apa. Dan aku percaya. Aku selalu percaya. Sentuhan-sentuhannya tetap ada, tidak berkurang. Tangannya masih mencari tanganku saat tidur. Lengannya masih melingkar di pundakku ketika kami menonton televisi. Dari luar, semuanya terlihat utuh. Namun, ada perbedaan antara disentuh dan dirasa hadir. Dan aku belum punya kata untuk menjelaskan perbedaan itu. Ia jarang memuji secara langsung, tapi sering memberi pengakuan yang terdengar dewasa. Aku menghargai caramu memahami aku. Tidak semua orang sepertimu. Kalimat-kalimat itu membuatku merasa dipilih. Membuatku merasa istimewa karena mampu bertahan dalam sunyi. Aku mulai mengukur diriku dari reaksinya. Jika ia tersenyum, aku merasa cukup. Jika ia diam, aku merasa perlu memperbaiki sesuatu. Aku menjadi peka terhadap perubahan kecil pada wajahnya, nadanya, cara ia meletakkan ponsel di meja. Semua itu kulakukan tanpa sadar. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya keinginan untuk menjaga sesuatu yang kuanggap berharga. Sesekali ada rasa aneh yang muncul di dadaku. Rasa seperti berbicara di ruangan yang bergema, di mana suaraku kembali padaku sendiri, tanpa benar-benar diterima. Tapi aku menyingkirkannya. Pernikahan tidak selalu romantis, kataku pada diri sendiri. Ini hanya fase. Aku sering mengingatkan diriku bahwa ia pria baik. Ia tidak pernah menyakitiku. Ia tidak pernah memaksaku menjadi sesuatu. Ia tidak pernah merendahkanku secara terang-terangan. Semua itu benar, dan justru karena itu, aku merasa tidak berhak merasa sedih. Jika aku menangis, aku melakukannya diam-diam, bukan karena ia melarang, tapi karena aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku tidak ingin menjadi alasan perubahan suasana rumah yang selama ini terasa stabil. Ada malam-malam ketika aku ingin bercerita tentang hal-hal kecil, tentang kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan, tentang rasa sepi yang datang tanpa sebab. Tapi setiap kali aku membuka mulut, aku teringat wajahnya yang lelah, sikapnya yang tenang, dan aku memilih menutup kembali kalimat itu. Nanti saja, tidak penting, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku mulai menyimpan perasaan seperti seseorang menyimpan barang di lemari. Ditumpuk rapi, diberi label, bukan masalah besar, dan ditutup rapat. Aku tidak menyadari bahwa lemari itu mulai penuh. Ia tetap suami yang sama di mata dunia, tetap hadir di acara keluarga, tetap tersenyum di foto, tetap memegang tanganku dengan cara yang membuat orang lain berkata, "Kalian terlihat cocok." Dan aku mengangguk. Aku juga melihat itu. Namun, di dalam diriku ada suara kecil yang mulai melemah. Suara yang dulu berani bertanya, sekarang ragu. Suara yang dulu spontan, kini menimbang terlalu lama. Aku mulai kehilangan kebiasaan mengungkapkan apa yang kurasakan. Karena terlalu sering diyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku belajar sesuatu tanpa disadari. Tidak semua luka datang dengan rasa sakit yang jelas. Ada luka yang terasa seperti kehangatan yang berlebihan, seperti selimut yang terlalu berat, seperti senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Dan di fase itu, fase ketika segalanya masih tampak utuh, ketika aku masih merasa dicintai, aku tidak tahu bahwa aku sedang perlahan menghilang dari diriku sendiri. Aku merasa aman. Aku merasa dimiliki. Aku merasa dicintai. Dan pada saat yang sama, tanpa kusadari, aku mulai kehilangan suaraku. Ia tidak pernah mengatakan aku salah dengan suara keras. Ia tidak pernah menertawakanku dengan kasar. Ia hanya tersenyum dan membuatku merasa aku keliru karena merasakannya. Perubahan itu datang tanpa bunyi. Seperti jam dinding yang baterainya melemah. Jarumnya masih bergerak, tapi waktunya terasa meleset. Aku masih hidup di rumah yang sama, tidur di sisi orang yang sama, menjalani rutinitas yang tampak utuh. Namun sesuatu di dalam kepalaku mulai goyah, perlahan, hampir tidak terasa. Awalnya hanya kalimat-kalimat kecil, terucap lembut, nyaris penuh perhatian. "Kamu terlalu sensitif." Ia mengatakannya sambil mengelus rambutku.
Seolah kalimat itu bukan penyangkalan, melainkan pelukan. Aku tertawa kecil, menertawakan diriku sendiri. Mungkin benar, aku memang mudah tersentuh. Aku memang cepat merasa. Lain waktu, saat aku mencoba menjelaskan bahwa ucapannya kemarin melukaiku, ia mengerutkan dahi sebentar, lalu tersenyum lagi. Aku bercanda, kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Nada suaranya datar, tenang, masuk akal. Tidak ada tanda-tanda kebohongan, tidak ada pembelaan berlebihan, hanya keheranan kecil, seolah aku baru saja salah membaca cuaca. Aku mengangguk. Tentu, aku yang salah menangkap. Aku yang terlalu jauh menafsirkan. Aku meminta maaf, bukan karena ia memintanya, tapi karena itu terasa wajar. Maaf, aku terlalu memikirkan hal-hal kecil. Ia mencium keningku, seperti hadiah atas pengakuan itu. Sejak saat itu, permintaan maaf menjadi bahasa pertamaku. Keluar lebih cepat dari penjelasan, lebih ringan dari pertanyaan. Aku meminta maaf karena suasana menjadi canggung, karena aku diam terlalu lama, karena nadaku terdengar berbeda, karena wajahku terlihat sedih. Maaf kalau aku bikin kamu tidak nyaman, kataku suatu malam, tanpa tahu tepatnya kesalahanku apa. Ia menatapku heran. Aku tidak merasa tidak nyaman. Kalimat itu seharusnya menenangkanku, tapi justru membuatku semakin ragu. Jika ia tidak merasa apa-apa, lalu apa yang kurasakan ini? Dari mana datangnya sesak di dadaku, jika bukan dari sesuatu yang nyata? Setiap kali ada ketegangan kecil, ia tidak pernah membesarkannya. Ia mengecilkannya, menggesernya, membungkusnya dengan logika yang rapi. Konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan. Hanya dipindahkan ke sudut yang lebih sunyi, di mana aku sendirian menghadapinya. Jika aku mengingat sebuah percakapan dengan cara tertentu, ia mengingatnya dengan versi yang lebih ringan. Jika aku merasa ia bersikap dingin, ia berkata aku salah menilai. Jika aku menyebut perubahan, ia menyebut konsistensi. Kita baik-baik saja, katanya. Dan aku mulai bertanya-tanya, mengapa aku satu-satunya yang merasa tidak? Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Aku mengulang-ulang percakapan di kepalaku, mencoba mencari di mana letak kesalahanku. Apakah nada suaraku terlalu tinggi? Apakah ekspresiku berlebihan? Apakah aku mengharapkan sesuatu yang tidak realistis? Aku mencatat hal-hal kecil dalam diam, bukan di buku, tapi di dalam diriku. Cara ia menjawab lebih singkat. Cara ia mengalihkan pandangan saat aku bicara terlalu lama. Cara ia tersenyum, tapi tidak benar-benar hadir. Namun, setiap kali aku memberanikan diri menyebutkannya, ia selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal. Kamu capek, kamu sedang sensitif, kamu terlalu banyak berpikir. Kalimat-kalimat itu tidak melukaiku sekaligus. Mereka bekerja seperti air yang menetes di batu, pelan, konsisten, mengikis tanpa suara. Sedikit demi sedikit, aku berhenti mempercayai perasaanku sendiri. Aku mulai menunda reaksi. Jika sesuatu terasa menyakitkan, aku tidak langsung merasakannya. Aku menunggu. Aku bertanya pada diriku, pantaskah ini disebut sakit? Atau aku hanya berlebihan lagi? Aku belajar menertawakan kegelisahanku sendiri. Aku memang suka drama, kataku suatu hari, mencoba ringan. Ia tersenyum. Aku tahu, tapi itu salah satu yang kusukai darimu. Aku tersenyum balik, tapi ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Karena aku tidak ingat kapan aku terakhir merasa disukai apa adanya, tanpa embel-embel, tanpa syarat. Keheningan menjadi alat yang paling efektif. Tidak ada bentakan, tidak ada kata-kata tajam, hanya jeda. Jeda yang terlalu panjang, jeda yang membuatku gelisah. Jika aku bertanya, ada apa? Ia menjawab, tidak ada. Dan karena tidak ada apa-apa, aku tidak tahu harus memperbaiki apa. Aku hanya tahu suasana berubah dan aku merasa bersalah karenanya. Aku mulai mengisi keheningan itu dengan penyesuaian diri. Aku menjadi lebih berhati-hati, lebih ringan, lebih sedikit meminta,
lebih banyak mengalah. Aku menyederhanakan diriku agar mudah diterima. Aku berhenti menceritakan hari-hariku secara utuh. Aku memilih bagian-bagian yang aman. Aku menahan keluhan. Aku menelan kekecewaan. Aku menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya tempat. Di dalam kepalaku, ada dua suara yang mulai saling bertentangan. Yang satu berkata, ada yang salah. Yang lain menjawab, kamu hanya membesar-besarkan. Dan setiap hari, suara kedua terdengar lebih masuk akal. Aku mulai mencari validasi dari reaksinya. Jika ia terlihat tenang, aku menganggap diriku tenang. Jika ia terlihat biasa saja, aku memaksa diriku merasa biasa saja. Aku mengatur emosiku agar sesuai dengan wajahnya. Tanpa sadar, aku menyerahkan kompas batinku padanya. Aku tidak lagi bertanya, apa yang kurasakan. Aku bertanya, apa yang seharusnya kurasakan. Malam-malam menjadi ruang paling jujur. Saat ia tertidur, aku terjaga. Bukan karena insomnia, tapi karena pikiranku terlalu ramai. Aku memutar ulang hari itu, mencari bukti bahwa aku tidak mengada-ada. Namun setiap bukti selalu kalah oleh satu hal. Caranya berbicara yang tenang, caranya menyebutku berlebihan dengan nada lembut. Aku menangis tanpa suara, bukan karena kejadian besar, tapi karena akumulasi dari hal-hal kecil yang tidak pernah mendapat ruang. Aku tidak berani menyebutnya luka, karena luka seharusnya terasa jelas. Yang ini terasa kabur, seperti berjalan di ruangan berkabut, di mana setiap langkah membuatku semakin tidak yakin dengan arah. Ia tidak pernah melarangku bicara. Ia hanya membuatku ragu bahwa bicaraku layak didengar. Ia tidak pernah mengatakan aku salah. Ia hanya membuatku merasa tidak pasti tentang kebenaran. Dan di dalam ketidakpastian itu, aku mulai menghilang, pelan-pelan, tanpa perlawanan. Aku lebih sering menyimpan perasaan daripada membagikannya. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku lelah membenarkan keberadaannya. Aku lelah menjelaskan mengapa aku merasa seperti ini, sementara penjelasanku selalu terdengar kurang tepat. Aku belajar tersenyum di saat aku ingin bertanya. Aku belajar mengangguk di saat aku ingin berteriak. Aku belajar diam di saat aku ingin dipeluk. Tidak ada yang berubah drastis, dan justru itu yang membuatku takut. Karena jika tidak ada yang salah, mengapa aku merasa semakin kecil? Suatu malam, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku menatap wajahku sendiri, mencoba mengenali ekspresi yang dulu terasa akrab. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku harus meyakinkan diriku sendiri bahwa aku waras? Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan menakutkan sekaligus. Aku lebih sering menangis diam-diam daripada berbicara. Dan saat kesadaran itu datang, tidak ada ledakan emosi, tidak ada kelegaan. Hanya keheningan panjang, jenis keheningan yang menandai awal dari kehilangan yang lebih dalam. Ia tetap tersenyum. Itu yang paling sulit untuk dijelaskan, dan paling mudah melukaiku. Di depan orang lain, ia tidak berubah. Cara bicaranya tetap sopan, nadanya stabil, tawanya muncul di waktu yang tepat. Ia masih memegang pintu untukku, masih menyebut namaku dengan intonasi yang ramah. Orang-orang melihat kami dan mengangguk puas, seolah tidak ada yang perlu dicurigai dari dua orang yang tampak saling memahami. Aku ikut tersenyum, karena itulah yang diharapkan dariku. Di rumah, kehadirannya terasa seperti furnitur yang dipindahkan tanpa suara. Ia ada, tapi tidak benar-benar di sana. Duduk di ruang yang sama, menatap layar, menjawab seperlunya. Aku bisa mendengar napasnya, langkah kakinya, bunyi gelas yang diletakkan pelan. Semua tanda kehidupan ada, hanya satu yang hilang, keterhubungan. Aku mulai mengukur hari-hariku dari jarak. Seberapa dekat ia duduk, seberapa lama ia menatap, seberapa cepat ia menjawab. Setiap perbedaan kecil menjadi penanda yang terlalu berarti bagiku.
Aku mencatatnya dalam diam, seperti seseorang yang menghitung denyut nadi untuk memastikan dirinya masih hidup. Kami tidur di ranjang yang sama. Tubuh kami hanya berjarak sejengkal. Tapi aku merasa sendirian seperti berada di ruangan lain. Punggungnya menghadapku, atau wajahnya menghadap langit-langit. Tidak ada sentuhan yang kasar. Tidak ada penolakan yang terang-terangan. Hanya kekosongan yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Aku mencoba berbicara, tidak dengan emosi berlebihan, tidak dengan nada menuntut. Aku memilih kata-kata yang hati-hati, seolah setiap suku kata bisa meledakkan sesuatu jika salah tempat. Aku merasa kita agak jauh akhir-akhir ini, kataku suatu sore sambil berdiri di dapur. Ia menoleh, tersenyum kecil. Kamu terlalu memikirkannya. Kalimat itu jatuh dengan ringan. Tidak ada niat menyakiti. Justru itulah yang membuatnya memukul lebih keras. Karena jika aku terlalu memikirkan, maka perasaanku tidak valid. Maka jarak yang kurasakan bukanlah jarak, hanya imajinasiku sendiri. Aku mencoba lagi di hari lain, mengganti pendekatan, mengganti nada, mengganti waktu. Kamu kelihatan capek. Ada yang ingin kamu ceritakan? Ia menggeleng, tetap tenang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dua kata yang menutup semua pintu. Setiap upaya komunikasiku dipatahkan bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan dingin. Tidak ada konflik yang bisa kupegang. Tidak ada ledakan yang bisa kujelaskan. Yang ada hanya perasaan terus-menerus bahwa aku berlebihan karena mengharapkan sesuatu yang seharusnya ada. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu menuntut kehadiran? Apakah wajar jika dua orang yang menikah tidak lagi saling berbagi? Apakah aku seharusnya lebih mandiri secara emosional, lebih kuat, lebih dewasa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, tanpa jawaban yang menenangkan. Ia tetap baik. Itu yang membuat segalanya terasa salah. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah menghardik, tidak pernah menyudutkanku di depan orang lain. Ia hanya tidak lagi mencoba untuk masuk ke dalam duniaku. Dan aku mulai mengerti bahwa ketidakpedulian bisa lebih menyakitkan daripada amarah. Amarah setidaknya mengakui keberadaan kita. Ketidakpedulian membuat kita tidak terlihat. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku berbicara, ia mendengar tapi tidak menyimpan. Aku merasakan, ia mengerti tapi tidak menanggapi. Aku menangis, ia menenangkan dengan kalimat yang rapi, bukan dengan kehadiran yang hangat. Aku di sini, katanya suatu malam. Aku menatapnya, ingin bertanya, di mana? Tapi kata-kata itu hanya berputar di tenggorokanku, lalu tenggelam. Karena aku sudah belajar bahwa pertanyaan seperti itu hanya akan kembali padaku sebagai bukti bahwa aku tidak pernah puas. Aku mulai kehilangan identitas. Bukan sekaligus, tapi perlahan. Seperti nama yang dilupakan orang lain lalu akhirnya ikut kita lupakan sendiri. Aku tidak tahu lagi siapa diriku di luar pernikahan ini. Apakah aku istri yang terlalu sensitif? Perempuan yang terlalu bergantung? Atau hanya seseorang yang keliru berharap? Aku berhenti melakukan hal-hal yang dulu kusukai. Bukan karena dilarang, tapi karena rasanya tidak ada ruang untuk itu. Aku menyesuaikan ritme hidupku dengan kehadirannya yang minim. Aku mengecilkan diri agar muat di sela-sela perhatiannya yang tersisa. Di depan cermin, aku sering terdiam, mencari tanda-tanda bahwa aku masih orang yang sama. Wajahku tidak berubah, tubuhku tidak terluka, tidak ada bekas biru, tidak ada goresan. Dari luar, aku tampak utuh. Namun di dalam, ada bagian yang runtuh tanpa suara. Aku menyadari betapa lelahnya mencoba menjelaskan rasa sakit yang tidak bisa ditunjukkan. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, bahkan tidak ada kejadian tunggal yang bisa kuangkat sebagai alasan. Hanya akumulasi dari hari-hari yang terasa hampa. Ia tetap tersenyum, bahkan saat aku mulai menarik diri, bahkan saat aku lebih banyak diam, bahkan saat mataku terlihat lelah.
Senyumnya tidak berubah, dan entah mengapa, itu terasa seperti pengakuan bahwa kehancuranku tidak cukup penting untuk mengganggu ketenangannya. Aku tidak membencinya. Aku bahkan tidak marah. Aku hanya lelah. Lelah berusaha hadir untuk seseorang yang tidak lagi berusaha hadir untukku. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suara kota samar dari luar jendela. Ia ada di kamar, mungkin tertidur, mungkin tidak. Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku tidak lagi ingin tahu. Kesadaran itu datang tanpa drama, tanpa air mata besar. Hanya satu kalimat yang muncul di kepalaku, jernih dan dingin. Dia tidak membenciku. Dia hanya tidak lagi peduli. Dan di sanalah aku mengerti bahwa ada jenis kehancuran yang tidak meninggalkan puing. Hanya ruang kosong yang terlalu luas untuk diisi kembali. Aku bertahan. Kalimat itu terdengar mulia ketika diucapkan dalam hati. Seperti pengorbanan yang layak dipuji. Seperti bukti kedewasaan. Seperti kemenangan kecil atas ego sendiri. Aku bertahan karena pernikahan bukan permainan. Aku bertahan karena komitmen tidak boleh dibuang hanya karena perasaan lelah. Aku bertahan karena semua orang bilang cinta memang tidak selalu hangat. Aku mengulang alasan-alasan itu seperti doa, setiap hari. Setiap kali dada terasa sesak. Setiap kali aku ingin menyerah pada kejujuran yang menakutkan, bahwa aku tidak bahagia. Aku membelanya bahkan saat ia tidak ada di ruangan itu. Ketika seseorang bertanya mengapa aku terlihat murung, aku berkata kami hanya sedang sibuk. Ketika ada yang menyebut namanya dengan nada ragu, aku tersenyum dan mengatakan ia pria baik. Aku merapikan citranya di mata orang lain dengan tangan yang gemetar. Aku membelanya bahkan di hadapan diriku sendiri. Saat ia mengabaikanku, aku berkata ia lelah. Saat ia tidak menanggapi perasaanku, aku berkata ia tidak pandai mengungkapkan. Saat aku merasa sendirian, aku menyalahkan diriku yang terlalu bergantung. Aku menjadi pengacara paling setia bagi seseorang yang bahkan tidak sedang diadili. Tubuhku mulai berbicara ketika kata-kataku berhenti. Malam-malam panjang tanpa tidur menjadi hal biasa. Aku terbangun dengan jantung berdebar tanpa mimpi buruk yang jelas. Hanya kecemasan yang menggantung, seperti awan rendah yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku sering merasa lelah tanpa sebab. Tubuhku berat, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Kadang aku mati rasa, tertawa di saat yang seharusnya sedih, diam di saat yang seharusnya marah. Emosiku tidak lagi mengikuti logika peristiwa. Aku mulai melupakan rasa lapar, lupa menikmati makanan. Aku duduk berjam-jam menatap satu titik. Pikiranku kosong, tapi dadaku penuh. Seperti ada sesuatu yang terus menekan dari dalam, tanpa bentuk, tanpa nama. Namun dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Kami masih datang ke acara keluarga bersama, masih duduk berdampingan, masih tertawa di waktu yang tepat, masih memposting foto-foto yang rapi. Dunia melihat pasangan yang stabil, tenang, dewasa. Dan aku membiarkan dunia percaya itu, karena membantahnya akan membuka terlalu banyak pintu yang belum siap kuterobos. Setiap pujian terasa seperti pisau tumpul. Kalian serasi, kamu beruntung, dia suami yang baik. Aku mengangguk, tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu pulang dengan rasa bersalah yang mengendap. Rasa bersalah karena tidak bahagia. Aku merasa tidak pantas mengeluh. Tidak ada kekerasan, tidak ada perselingkuhan yang terbukti, tidak ada luka yang bisa ditunjukkan. Hanya perasaan hampa yang tidak punya legitimasi. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku merasa seperti ini? Bukankah banyak orang hidup dengan keadaan yang jauh lebih buruk? Bukankah aku seharusnya bersyukur? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyembuhkanku. Mereka hanya membuatku semakin diam. Aku mulai percaya bahwa mungkin inilah harga dari bertahan.
bahwa pernikahan memang menuntut pengorbanan, dan kebahagiaan pribadi hanyalah bonus yang tidak selalu didapat. Aku menurunkan standar hidup batinku agar sesuai dengan realitas yang ada. Aku berkata pada diriku, tidak apa-apa merasa kosong, asalkan rumah tangga tetap utuh. Namun di saat-saat paling sunyi, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak lagi hidup untuk tumbuh. Aku hidup untuk tidak runtuh. Hari-hariku bukan lagi tentang harapan, tapi tentang bertahan sampai malam. Tentang melewati satu percakapan tanpa salah kata. Tentang menghindari konflik yang tidak pernah selesai. Tentang menjaga keseimbangan rapuh agar semuanya tampak normal. Aku menjadi ahli dalam menekan perasaan, dalam mengatur nafas agar tangis tidak terdengar, dalam tersenyum tanpa benar-benar hadir, dalam hidup setengah-setengah. Ada pagi-pagi ketika aku menatap pantulan wajahku sendiri dan tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih, tidak senang, hanya kosong. Dan kekosongan itu terasa lebih menakutkan daripada rasa sakit manapun. Karena rasa sakit setidaknya menandakan bahwa aku masih hidup. Aku mulai mengerti bahwa kesetiaan bisa menjadi pisau bermata dua. Bahwa bertahan tanpa ruang untuk bernapas bukanlah keberanian, melainkan penyangkalan yang rapi. Aku setia pada pernikahan ini, tapi aku tidak lagi setia pada diriku sendiri. Kesadaran itu tidak datang sebagai pencerahan besar. Ia datang seperti retakan kecil di dinding yang selama ini kukira kokoh. Retakan yang tidak langsung merobohkan, tapi cukup untuk membuatku bertanya, berapa lama lagi sebelum semuanya runtuh? Aku hidup. Aku bernapas. Aku berfungsi. Tapi aku tidak hidup sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan pikiran yang selama ini kutolak muncul ke permukaan. Pelan, menakutkan, jujur. Bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang, itu hanya berarti aku terlalu takut untuk mengakui bahwa aku sedang mati perlahan. Aku berhenti menunggu. Bukan karena aku lelah berharap, melainkan karena aku akhirnya mengerti bahwa harapan itu selama ini hanya berputar di tempat yang sama. Ada hari ketika sesuatu di dalam diriku berhenti berdebat. Tidak ada ledakan, tidak ada keputusan dramatis. Hanya satu momen kecil saat aku menyadari bahwa apa yang terjadi padaku bukanlah rangkaian kejadian terpisah, melainkan pola yang berulang dengan wajah berbeda. Aku mulai melihatnya dengan jernih. Cara ia selalu tenang ketika aku gelisah. Cara ia selalu punya alasan ketika aku terluka. Cara ia tidak pernah benar-benar berubah, hanya menyesuaikan caranya agar tetap terlihat baik. Pola itu tidak berisik, ia tidak mencolok, tapi ia konsisten. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba memperbaikinya. Aku berhenti menjelaskan perasaanku dengan hati-hati. Berhenti menyederhanakan kata-kata agar tidak terdengar berlebihan. Berhenti berharap ia suatu hari akan menatapku dan berkata bahwa ia mengerti. Aku berhenti mencari validasi dari ekspresinya, dari nada suaranya, dari perhatian kecil yang datang terlambat. Aku berhenti mengukur harga diriku dari seberapa tenang ia menerimaku. Bukan karena aku tidak lagi peduli, tapi karena aku mulai peduli pada diriku sendiri. Sedikit saja, tapi cukup untuk membuat perbedaan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar. Kami justru menjadi lebih senyap. Jarak emosional yang dulu kutakuti, kini kuterima sebagai kenyataan. Aku tidak lagi mengisi keheningan dengan permintaan maaf. Aku membiarkannya ada, seperti udara yang tidak bisa kupaksa berubah. Ia mungkin tidak menyadari perubahanku. Atau mungkin menyadari, tapi memilih tidak menanyakannya. Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak terlalu ingin tahu. Aku mulai mengingat siapa diriku sebelum semua ini terasa berat. Perempuan yang pernah tertawa tanpa rasa bersalah. Yang berbicara tanpa menimbang apakah suaranya pantas didengar. Yang merasa utuh tanpa harus disetujui. Kenangan itu datang pelan-pelan. Tidak romantis, tidak nostalgis. Lebih seperti pengingat yang jujur bahwa aku pernah ada. Utuh, bernafas, bebas.
Kesedihanku berubah bentuk. Tidak lagi seperti air mata yang mendesak keluar, tapi seperti kejelasan yang pahit. Rasanya tidak menyenangkan, tapi tidak membingungkan. Aku tahu di mana aku berdiri. Aku tahu apa yang kurasakan. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa perasaanku tidak salah hanya karena tidak diterima. Aku berhenti mengecil. Berhenti meminta maaf atas keberadaanku. Berhenti menunggu seseorang berubah agar aku bisa bernapas. Aku mengerti sekarang, cinta tidak seharusnya membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Tidak seharusnya membuat suara pelan terdengar seperti kesalahan. Tidak seharusnya menuntut kita menghilang agar bisa bertahan. Aku tidak membuat keputusan besar hari itu. Tidak mengemasi barang, tidak mengucapkan apapun. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah bergeser dan tidak bisa kembali ke tempat semula. Ada keputusan batin yang lahir tanpa saksi, tanpa janji, tanpa kata-kata. Aku tidak lagi menunggu dia berubah. Dan dalam keheningan itu, aku mulai berubah sendiri. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada suara pecah. Tidak ada adegan yang pantas dikenang orang lain. Akhirnya datang seperti pagi yang terlalu tenang setelah malam panjang. Tanpa kejutan, tanpa perlawanan. Kami duduk di ruang yang sama, dengan jarak yang sudah lama ada di antara kami. Kata-kata yang terucap bukan pengakuan besar, bukan juga tuduhan. Hanya kalimat-kalimat pendek yang tidak lagi mencoba menyelamatkan apapun. Ia tetap tenang. Seperti biasa, aku pun demikian, setidaknya dari luar. Tidak ada permohonan agar aku bertahan. Tidak ada janji perubahan yang terlambat. Tidak ada air mata yang bisa dijadikan alasan. Mungkin karena semuanya sudah habis sebelum perpisahan itu sendiri terjadi. Aku pergi tanpa merasa menang. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Hanya ruang kosong yang akhirnya berhenti menekan dadaku. Seperti napas pertama setelah lama menahan udara. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Tidak dramatis, tidak pula langsung ringan. Ada pagi-pagi ketika aku bangun dengan refleks lama. Menunggu sesuatu yang tidak lagi ada. Ada sore-sore ketika kesunyian terasa terlalu luas. Seolah ruangan ini tidak tahu harus diisi dengan apa. Aku tidak merasa lebih kuat. Aku hanya berhenti berpura-pura kuat. Ada luka yang tidak hilang hanya karena seseorang pergi. Ada bagian dalam diriku yang akan selalu membawa bekas dari tahun-tahun itu. Cara aku meragukan diriku sendiri. Cara aku mengecil agar dicintai. Cara aku menganggap sakit sebagai harga yang wajar. Aku tidak berusaha menutupinya dengan narasi penyembuhan yang indah. Tidak ada transformasi instan. Tidak ada versi diriku yang tiba-tiba bercahaya. Aku masih lelah di hari-hari tertentu. Masih terdiam terlalu lama saat seseorang berkata, "Kamu baik-baik saja?" Namun perbedaannya kini sederhana dan menentukan. Luka itu tidak lagi memegang kemudi. Aku mulai menjalani hidup dengan kejujuran yang sunyi. Mengakui saat aku belum pulih, mengakui saat aku takut, mengakui saat aku rindu. Bukan padanya, melainkan pada diriku yang dulu terlalu sering kuabaikan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berwajah keras. Kadang ia datang dengan senyum paling lembut, dengan nada paling rasional, dengan sikap paling tenang, lalu mengikis kita perlahan sampai kita lupa bagaimana rasanya utuh.